Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berikan kesempatan untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Hadzal Quran fi mi'ati haditsin nabawi. Al-Quran ini dalam 100 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita telah berada pada hadis yang ke-16 di mana sebelumnya kita membahas hadis yang ke-15, sebuah hadis yang telah kita hafalkan bersama. Hadis yang ke-15 dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Abu Dawud dan Nasa'i. Pada hari ini kita masuk hadis yang ke-15, hadis yang ke-16. Tapi murajaah dulu hadis yang ke-15. Ya, murajaah hadis yang ke-15. Nanti hilang semua hafalannya. Ulang, satu dari awal ya. Dari awal enggak hafal ya, isinya aja. Ya, hadisnya dari Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala apa? 1 2 3. Man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nari. Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud wan Nasa'i. Ya, ini hadis yang telah kita hafal pada pertemuan yang lalu. Innamal ilmu bil murajaah. Ilmu itu dapati dengan mengulang-ulang, maka diulangi. Kalau enggak lupa nanti. Hari ini kita masuk hadis yang ke-16 an Jundub bin Abdullah, dari Jundub bin Abdullah. Ada yang kenal siapa itu Jundub bin Abdullah? Ya. Ada yang kenal siapa itu Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu? Beliau adalah Jundub bin Abdullah bin Sufyan al-Bajali thumma al-Alqi mata ba'da sanati 60 hijriyatan. Dia adalah seorang sahabat yang wafat setelah tahun ke-60 Hijriah. Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, iqra'ul Qur'ana ma atlafat alaihi qulubukum fa idza ikhtalaftum faqumu anhu. Bacalah Al-Qur'an apa yang melunakkan hati kalian. Bacalah Al-Qur'an apa yang melunakkan hati kalian. Fa idza ikhtalaftum faqumu anhu. Kalau kamu berselisih, ya, jadi keras hatinya, jadi berdebat dengan Al-Qur'an, faqumu anhu, maka tinggalkanlah. Hadis ini rawahu Syaikhan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Syaikhan, dua syekh, maksudnya Imam Bukhari dan Muslim. Al-maqsudu biqra'u, yang dimaksud dengan bacalah oleh kalian, iqra'u, wallahu a'lam, kata muallif di sini,
tadarasu, pelajarilah. Faqra'ul Qur'an, tadarasul Qur'an, pelajarilah Al-Qur'an. Ma atlafat alaihi qulubukum, apa yang bisa membuat hati kalian lunak. Wa idza ikhtalaftum, kalau kamu berselisih, faqum anhu. Al-ikhtilaf, perselisihan di sini, al-ikhtilaful musyaru ilaihi fil hadits huwa ayil ikhtilaf. Perselisihan yang disyaratkan dalam hadis ini adalah segala macam perselisihan. Sawa'un kana haula at-tafsiri wal ma'ani aw kana haula usul at-tajwid wa ilmi al-qira'at. Segala macam perselisihan. Baik itu perselisihan seputar tafsir dan makna-maknanya. Ini berbeda, berselisih, ribut seputar tafsir dan maknanya. Atau kana haula usul at-tajwid wa ilmi al-qira'at, atau berselisih tentang dasar-dasar tajwid dan ilmu qiraat, ilmu bacaan. Berselisih, ribut sehingga mengeraskan hati, maka tinggalkan. Contoh dalam permasalahan ini adalah ketika orang ribut antara baca mad jaiz 2 harakat atau dibaca dengan mad, dibaca qasr 2 harakat, atau dibaca mad, dibaca mudud panjang 5 harakat. Berselisih dia. Ada yang ngotot baca 2, ada yang ngotot baca 5, hingga akhirnya ribut, terjadi niza', terjadi pertengkaran, maka tinggalkan sudah. Ya. Kenapa? Ya toh keduanya perselisihan qiraat. Riwayatnya sama-sama Hafiz an Asim, beda jalannya aja. Kalau Hafiz an Asim Imam Hafiz an Asim ala tariqi Syatibi, dia baca mad jaiz itu 5 harakat. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Adapun riwayat Hafiz an Asim ala tariq Thayyibatin Nashr, dari jalur Thayyibatun Nashr, dia baca mad jaiz 2 harakat. Mad jaiz itu ketika ada mad ketemu hamzah tidak dalam satu kata. Dia baca 2 harakat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya, ini dalam usul tajwid. Berselisih dalam usul tajwid. Kalau sampai ribut, tinggalkan. Wa ilmu qiraat, ataupun ilmu qiraah. Ada qiraah yang Hafiz, ada Waris, ada dan lainnya. Ada yang baca mat imalahnya tidak ada yang baca tidak ada imalah. Imam Hafiz bin Asim tidak ada imalah kecuali dalam satu ayat saja dalam Al-Quran. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha, di sana. Adapun ke imam yang lainnya, dia setiap mad imalah, mad tabi'i yang asalnya alif, ya, yang bengkok itu, maka dia dibaca imalah. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beda kalau Hafiz an Asim, in huwa illa wahyu yuha, idgham bi gunnah. Dia sudah imalah, enggak idgham bi gunnah. Wahyu yuha. Ini adalah perselisihan qiraat. Kalau sampai ribut, tinggalkan. Ya. Ini enggak karena baru belajar ngaji, baru ngerti tajwid, ya. Ada yang baca kayak gitu salah. Lahirnya dia pisah sholat sendiri. Apa imamnya salah katanya? Enggak tahu padahal.
Ulaika khairul bari'ah. Salah. Yang benar khairul bariyah. Kalau Hafs dan Asim khairul bariyah. Kalau imam yang lainnya ada baca khairul bari'ah. Beda qiraat. Jadi jangan sampai ribut gara-gara itu. Au kana haula al-istinbat, atau berselisih seputar mengambil hukum dari suatu dalil. Al-istinbat, mengambil hukum dari suatu dalil. Ya. Misal ribut dia ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina karena dia adalah perkara yang fahish, keji, dan jalan yang buruk. Maka ribut ini dalam istinbat mengambil hukum. Yang ini yang Allah, yang satu mengatakan, nah ini yang Allah larang tuh mendekati zina, bukan zinanya. Jadi zina tuh hukumnya enggak haram, karena Allah haramkan mendekati zina. Ini satu orang misalnya. Orang yang duanya mengambil hukum, enggak, kalau mendekatinya aja haram, apalagi zinanya. Ribut akhirnya, enggak boleh, udah tinggalin. Cara mengambil hukum juga beda. Ya. Padahal dah jelas terjadi ribut karena nanti ada sebab-sebab yang kita akan bahas. Wa kaifiyatu tatbiqil ahkam, dan ribut dalam permasalahan mempraktekkan hukum-hukumnya. Wa tabayyanu minal hadits anna al-ikhtilafa alladhi huwa mudda'atun lid-dha'fi wat-tafarruqi yajibu jitinabuhu. Hadis ini menjelaskan bahwasanya segala macam bentuk perselisihan yang mendorong kepada kelemahan dan pertikaian, perpecahan, maka wajib untuk ditinggalkan. Bal wa hatta tawaqqufi an tilawatil Qur'ani aw tadarusihi wa ta'allumihi inda zuhuri biwadiril ikhtilaf. Bahkan sampai-sampai kita berhenti dari membaca Al-Qur'an, mempelajarinya, mempelajarinya tadarus dan mendalaminya ketika terjadi perselisihan yang besar. Berhenti dulu maksudnya, bukan berhenti selama-lamanya, sebentar, berhenti sebentar. Li'anna barakatat tilawati wa ta'allumi tamhaqu, karena keberkahan membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya itu hilang, terhapus natijatul ikhtilaf, karena adanya pertikaian, perdebatan, perselisihan dalam bacaannya. Wa tabta'idul qulubu an ba'dihha, dan hati akan menjadi jauh dari sebagiannya. Hati akan saling berjauhan. Wa yadkhulu syaitan, dan masuklah syaitan. Likay yuthiru nawazi'an nafsil insaniyah. Setan datang untuk memupuk pertikaian di antara manusia, min hubbin lidzuhur, dan sebagaimana syaitan memupuk kecintaan agar tenar, agar terkenal, tersohor. Tetap kamu sampaikan, tunjukkan kamu itu pintar, terus hawa nafsunya keluar. Wal ujub, dan karena dibangkitkan oleh syaitan keinginan untuk ujub, bangga dengan dirinya. Birra'i wal ananiyah, ujub dengan pikirannya, wal ananiyah, dan egois. Ya, ini diantara bisikan-bisikan syaitan ketika terjadi perselisihan. Mungkin, sangat mungkin, sebagian ikhwan baru belajar sama Ustadz Fulan, yang ini belajar sama Ustadz Fulan, ngerasa benar, akhirnya dia berdebat. Ya, dia berdebat dengan suatu hukum. Enggak, ini dalilnya ini, wah antum ngeyel gini, sibuk, akhirnya berdebat dalam masalah hukum. Dengan alasan apa? Oh, anak duluan siapa ngaji? Kamu ngaji berapa tahun? 2 tahun, aku lah 3 tahun. Akhirnya kan ujub. Ya, hubbun lidzuhur, pengen tampil dan semacamnya. Ikhtilaful juhala, ya, perselisihan orang-orang yang bodoh. Qala Sahal At-Tusturi mengatakan radhiyallahu anhu, fil Qur'ani ayatani ma asyadduhuma ala man yujadilu fil Qur'ani. Di dalam Al-Qur'an ada 2 ayat yang sangat keras
ya, bercerita tentang orang-orang yang berdebat, bertikai dalam permasalahan dalam ayat Al-Qur'an. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladzina kafaru." Ya. Quran surat Ghafir ayat keempat. Quran surah Ghafir ayat keempat, yang artinya ma yujadilu fi ayatillah, tidak ada yang bertikai berdebat dalam ayat-ayat Allah illal ladzina kafaru, kecuali orang-orang yang kafir. Ayyumari fi ayatillah, maksudnya apa? Dia bertikai tentang ayat Allah. Wa yukhasimu bihawa nafsihi, dan dia bermusuhan dengan mengikuti hawa nafsunya. Wa taba'i jibillati aqlihi, jabalati aqlihi, dan dia mengikuti keinginan akalnya. Inilah penyebab-penyebab Allah mengatakan orang demikian orang-orang yang mengingkari. Wa thaniyah, dan yang kedua, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab lafi shiqaqin ba'id, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih dalam Alkitab Al-Quran lafi shiqaqin ba'id, benar-benar berada dalam pertikaian, perselisihan yang jauh, perpecahan yang jauh. Orang yang berselisih dalam ayat Allah benar-benar berada dalam perpecahan yang jauh. Quran surat Al-Baqarah ayat 176. Qala al-muallif rahimahullah, wa ahadul asbabir ra'isiyyati li-ikhtilafi hiyal jadal, dan sebab utama, sebab pokok terjadinya pertikaian adalah adanya perdebatan. Wa qad nahallahu anhu, di mana Allah Subhanahu wa taala telah melarang perdebatan fil ayatil karimah, dalam ayat-ayat yang mulia. As-sabiqah, yang terdahulu, yang tadi kita bacakan. Jadi sebab terjadinya perselisihan karena adanya perbedaan, adanya perdebatan, yang mana perdebatan ini Allah larang dalam dua ayat yang kita bacakan tadi. Ai al-jadala fil Qur'an al-Karim, yaitu maksudnya bertikai, berdebat dalam permasalahan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Wal jadalu manhiyu anhu sawa'un kana jadalan fil Qur'an am bi ghairihi in istanada ila ta'assubi lirra'yi wad difa'i an dzalika. Ya, jidal, debat itu dilarang, baik perdebatan dalam Al-Quran ataupun selain Al-Quran, apabila perdebatan tersebut disandarkan kepada ta'assub, cinta golongan, ta'assub lirra'yi, apa? Berpegang pada akal. Jadi perdebatan yang dilarang adalah perdebatan yang berpegang, bertumpu kepada akal pikirannya. Wad difa' an dzalik bi asalibil haqqi wal batil 'ala sawa'. Ya. Dan membela dengan sebab tadi memperturutkan hawa nafsunya, akalnya, dan membela pendapat sesuai dengan akalnya tadi, baik dengan cara yang benar maupun cara yang batil, tetap sama dilarang. Paham maksudnya? Ketika dia menafsirkan ayat Al-Quran dengan akalnya sendiri, ya, dengan ta'assub, berpegang kepada akalnya, dengan tujuan ujub dan semacamnya, walaupun dia berargumentasi menjelaskan pemahamannya dengan cara yang baik ataupun cara yang buruk, sama aja, karena caranya sudah salah. Wa qad bayyana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam jazaa'a
man yatrukul mira. Nabi SAW telah pernah menyebutkan pahala bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan. Ya. Dalam bi anjubna alahu baitan fi rabdil jannah, dengan akan dibangunkan baginya rumah di dalam surga, in kana mubtilan wa fi a'laha in kana muhiqqan. Jikalau dia ada orang yang salah misalnya, lalu dia meninggalkan perdebatan, ya sudah dia salah ngalah, sudah meninggalkan perdebatan, maka dibangunkan baginya rumah di bawah surga yang bagian bawahnya. Ya, ini diantara anjuran ketika kita berdebat, jangan sungkan-sungkan ngaku kalah atau ngaku salah. Ini tidak, berdebat ketika salah nggak mau, nanti malu terus ngotot. Padahal Nabi memberikan pahala bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia salah. Tapi kalau dia benar, dia meninggalkan perdebatan, maka akan dibangun rumah di atasnya lagi. Ammal jidalu difa'an anil haqq. Nah, adapun berdebat, berdiskusi dengan tujuan membela kebenaran, didda ahlil batil, melawan ahlil batil, orang yang salah, fayajibu an yakuna bil mau'izatil hasanah, maka yang demikian wajib dilakukan dengan nasihat yang baik. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Serulah, berdakwalah di jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan berdebatlah, berdiskusilah dengan cara yang terbaik. Itu. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat An-Nahl ayat ke-125. Adapun perdebatan seperti ini untuk membela kebenaran melawan kebatilan, amma wa huwa ghairul jadalil manhi anhu fil hadis, maka ini bukanlah perdebatan yang dilarang dalam hadis. Walladzi yanbu'u min nawazi'in nafsi wal hawa, dan perdebatan ini juga bukanlah perdebatan yang muncul akibat dorongan hawa nafsu, bukan, tapi ini adalah dorongan ilmu, ya, menyampaikan kebenaran. Amma ikhtilafu wajihatin nadharil mustanaddi ila ususin sahihatin wa mab'atsatil ijtihadi ma'at takhalluqi bil adabir rafi'i. Adapun perselisihan karena adanya perbedaan sudut pandang, namun perselisihan ini, perbedaan sudut pandang ini dibangun di atas asas-asas yang benar, dan muncullah suatu ijtihad diiringi dengan akhlak dan adab yang mulia, wahtirami wajhatin nadharil mukhalif, dan menghormati sudut pandang orang yang berbeda dengannya, fahuwa ghairu dakhilin dimni hadzan nahyi, maka ini tidak masuk dalam kategori yang dilarang dalam larangan ini. Di anna Allah Ta'ala qad khalaqan nasa mukhtalifin, karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia berbeda-beda, fi qabaliyatihim, dalam kemampuan untuk menerima, memahami, al-aqliyah, wa ittila'ihim, dan berbeda dalam kemampuan mentelaahnya, wa khubaratihim, dan pengalamannya berbeda, wa min thamma, dengan demikian la budda wa an yan'aqisa dzalika ala fahmihim wa tasawwuratihim. Nah, kalau memang berbeda pengalamannya, berbeda tingkat pemahamannya, berbeda sisi telaahnya, maka tentunya akan berbeda pemahamannya dalam suatu ayat.
Faham ini? Jadi intinya ketika kita baca Quran yang seharusnya Al-Quran itu melembutkan hati, namun ketika kita baca terjadi pertikaian, perbedaan, jadi ribut. Ketika memahaminya jadi ribut, yang dengan ribut ini mengeraskan hati, maka kita tinggalkan. Ya, maka kita tinggalkan. Karena tujuan kita baca Al-Quran diantaranya adalah melembutkan hati. Adalah melembutkan hati. Jadi ketika kita baca Quran, hafal banyak sekali nagom. Nagom tu irama-iramanya ya, hafal banyak, makhrajnya bagus segala macam, tapi hatinya keras, maka bukan ini yang diharapkan. Timbul pertanyaan dalam permasalahan ini, ikhwatal iman. Ada yang bertanya, berangkat dari hadis ini, ya, Iqra'ul Quran ma'at lafat alaihi qulubukum. Baca Al-Quran apa yang bisa merembutkan hati. Berarti bacanya dengan dijelaskan di sini tadarus, pelajari, pemahami. Maka berarti hadis ini menjelaskan ketika kita baca Al-Quran maka kita coba untuk tadabburi. Sehingga dengan mentadabburinya bisa melembutkan hati. Nah, bagaimana permasalahan? Ini kan amr. Al-amru yufidul wujub. Kalau ada perintah nas berarti memiliki faedah kewajiban secara usul fikih. Lalu bagaimana ketika ada orang yang misalnya telah melazimkan dia baca Quran itu seminggu khotam misalnya. Kemudian pada suatu ketika dia kecapean tertidur lalu dia bangun, maka dia punya ngejar kebiasaannya. Lalu dia baca sebanyak-banyaknya, cepat, dengan bacaan yang cepat biar bisa ngejar ketinggalan wiridnya. Apakah ini kena larangan karena hadisnya ini atau memang enggak mengapa? Ini permasalahannya. Maka jawabnya adalah tentu yang lebih utama baca Quran dengan tadabbur. Ya. Namun kita melazimkan wirid itu adalah sebab yang paling utama, merupakan pedauman kita untuk bisa dibanggakan di hadapan Allah, dan ini merupakan keutamaan yang luar biasa. Karena Nabi SAW bersabda, ahabbu a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kontinu, terus menerus, istiqomah walaupun sedikit. Maka seketika kita telah memiliki wirid sendiri, wirid itu adalah suatu amalan ibadah yang kita jadikan rutinitas. Itu simpelnya wirid. Jadi wirid orang beda-beda. Mungkin ada orang yang wiridnya setiap sholat malam dia baca 1 juz. Ini wiridnya dia. Ketika dia enggak bangun malam, dia pagi harinya dia sholat duha dia baca 1 juz. Nah, ini dia mengganti wiridnya di malam hari. Ini wirid-wiridnya sendiri. Semua orang punya wiridnya masing-masing. Ya. Jadi jangan dengar istilah wirid langsung, oh apa itu bid'ah? Wiridan bid'ah. Karena taunya wiridan itu kayak di masjid-masjid gitu kan, bid'ah. Enggak. Wirid itu seperti itu. Maka banyak sekali hadis-hadis seputar keutamaan Al-Quran itu menjelaskan wirid. Siapa yang sudah terbiasa wiridnya di malam hari 1 juz misalnya, lalu dia tertidur dan dia membacanya antara pagi sampai sebelum zawal, maka dicatat telah melakukan wirid di malam harinya. Itu wirid, bacaan-bacaan seperti itu ya, dalam Al-Quran. Jadi semua orang memiliki wirid yang berbeda-beda. Ada orang yang wiridnya mungkin baca 2 lembar, maka ketika enggak 2 lembar dia baca di pagi harinya, maka dihitung dia baca di malam harinya. Wiridnya masing-masing. Nah, namun ketika dia melazimkan wiridnya memiliki keutamaan yang luar biasa. Dari ini, maka pada orang yang seperti ini kita bersyukur dia tetap melazimkan wiridnya, dan dengan demikian dia bisa kembali kepada tadarusnya. Bagus. Yang masalah adalah yang sudah enggak punya wirid, enggak ada baca Qur'annya tapi nyalain orang. Nah, ini masalah. Ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan? Kita masih ada waktu sedikit, tinggal 5 menit lagi. Kalau enggak ada kita hafalin hadisnya. Kalau enggak ada pertanyaan kita hafalkan hadisnya. Ikutin saya ya. Iqra'ul Qur'ana. Iqra'ul Qur'ana. Artinya bacalah oleh kalian Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana. Ma'atlafat. Ma'atlafat.
alaihi qulubukum ma atlafat alaihi qulubukum iqra'ul qur'ana ma atlafat alaihi qulubukum fa idza ikhtalaftum faqumu anhu iqra'ul qur'ana ma atlafat alaihi qulubukum fa idza ikhtalaftum faqumu anhu iqra'ul qur'ana ma atlafat alaihi qulubukum fa idza ikhtalaftum faqumu anhu iqra'ul qur'ana ma atlafat alaihi qulubukum fa idza ikhtalaftum faqumu anhu rawahu syaikhani riwayat dua syekh itu maksudnya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau kita lihat syaikhan dua syekh maksudnya adalah Syekh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau dibilang sahihain fi sahihaini maka berarti di dalam dua kitab sahih Imam Bukhari dan sahih Imam Muslim. Kalau syaikhani dua syekh berarti Imam Bukhari dan Muslim. Imamnya kan syaikhon. Kalau sahihain berarti kitabnya kitab sahih Al-Bukhari dan sahih Imam Muslim. Ya. Kalau rawahu sittah diriwayatkan oleh 6 berarti Imam 6. Siapa? Ya, Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud. Kalau rawahu tis'ah riwayat imam yang 9 ditambah Daruqutni ya, Darimi ya dan semacam ditambah sampai 9. Ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan? Ulangi kalian baca bareng-bareng hadisnya. 1, 2, 3. Iqra'ul Qur'ana ma atlafat alaihi qulubukum fa idza ikhtalaftum faqumu anhu. Sekali lagi 1, 2, 3. Faqumu anhu. Rawahu syaikhani. Masyaallah. Allahu taala a'lam. Mungkin ini bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Sudah masuk waktu salat Isya. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.